Uh. Yeah. Uh. Nih, pakai ini nih. Mantap Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Akar Rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu. Ya teman-teman, terima kasih yang selalu mengikuti Yoga Channel dan yang baru bergabung juga terima kasih. Ya tetap semangat dalam menjalani ngerawat murai terutama murai batu. Ya teman-teman, menarik kalau kita membahas selalu dunia murai itu nggak ada habisnya gitu ya, terutama karakter. Nah di sini ada pertanyaan dari Om Agus Prasetyo. Ya, Om Agus Prasetyo ini akunnya Om Agus. Dia nanya mengenai murai dewasa. Om, saya sudah mengikuti settingan menurut versi Om Yoga. Part 1 sampai 4. Kenapa murai saya masih gitu-gitu aja, masih gitu aja ngukluk gitu ya. Nggak sesekali bongkar gitu ya. Tapi masih banyak kurangnya gitu. Masih ngukluk aja gitu ya. Nah, teman-teman perlu dipahami ya, settingan part 1 yang saya sudah bagikan, itu kan versi saya ketika teman-teman punya burung trotol. Ketika ngikutin settingan saya dari trotol, pastol, terutama ketika teman-teman ngikutin settingan saya dari pastol, pakai part 1, 2, 3, ngikutin seperti itu, bisa ada perubahannya. Tapi perbedaannya ketika ini kan burung Om Agus ini kan dewasa. Jadi ketika teman-teman ngikutin settingan part 1 sampai 4, kenapa masih kayak gitu-gitu aja, masih ngukluk, belum ada perubahannya? Ya berarti sebenarnya itu efek dari sebelumnya. Saya tidak tahu Om Agus ya, sebelumnya murai Om ini belinya di mana. Kita nggak tahu dulunya ngerawatnya seperti apa. Kita juga nggak tahu apakah pernah main ulet kandang, apakah pernah main kroto, atau pernah main umbar yang sebelumnya sampai capek gitu kan, diumbar gitu kan. Nah kita nggak tahu dulunya. Nah jadi ketika Om Agus ngikutin cara saya, paling tidak sebenarnya kalau jangkriknya banyak, itu sebenarnya udah dapat birahinya. Tapi ketika misalnya masih ngukluk, misalnya jadi nge-Batman, misalnya di gantangan itu nampar-nampar kenceng, kayak mau nerekam, misalnya bisa juga ngejeruji, matuk-matuk ketika digantang. Nah, itu kan sebenarnya efek dari sebelumnya, bukan dari jangkrik. Karena jangkrik tidak akan membuat burung itu menjadi birahi galak. Tidak akan bisa menjadi emosi. Kalau jangkrik doang ya, kalau teman-teman fokusnya main jangkrik dari pastol. Tapi ketika teman-teman sudah main burung dewasa yang kita nggak tahu dulunya itu seperti apa. Karena gini teman-teman, ketika teman-teman punya burung dewasa, dulunya kita nggak tahu settingannya. Dulunya kita, kalau toh kita tahu, pasti kita taunya itu setengah, nggak semuanya full kita tahu dari dia, dari pemilik sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman tahu, otomatis saya berani jamin, biasanya pemain burung pastol sebelumnya, kalau teman-teman sebelum lihat channel saya, pasti main kroto. Kalau nggak kroto, main yang namanya ulet kandang. Kalau nggak ulet kandang, ada ulet hongkongnya juga untuk harian. Padahal ulet hongkong harian ini nggak bagus. Ini dipakai buat hari H saja untuk naikin emosi. Itu tepatnya tuh di situ, gitu ya. Dan yang paling nggak ketinggalan itu sebenarnya di kroto doang teman-teman. Nggak ada pemain murai itu nggak main kroto. Kalau toh ada, mungkin baru ngeliat channel saya ketika dari trotol, pastol, itu nggak sama sekali kena kroto. Itu bisa teman-teman buktikan di komunitas saya, terutama si Om Ajis ya, Mas Ajis lah. Mas Ajis dari Jakarta Pusat, dia bener-bener pure main jangkrik doang. Dari milih trotolannya pun ngikutin cara saya, dan akhirnya pastolnya prestasian, 1 kali mabung dari pastol juga prestasi lagi, event gede lagi, ya kan?
Gitu teman-teman ya. Jadi untuk Om Agus, ketika udah ngikutin settingan saya part 1 sampai 4 masih gitu-gitu aja, sebenarnya tunggu dulu mabung berikutnya. Sabar dulu. Karena ada perubahan pola. Ada perubahan pola pakan yang seharusnya dulu mungkin pakai kroto. Jadi akhirnya sekarang ngukluk aja. Dulu mungkin kekencangan pakai kroto. Dulu mungkin kekencangan pakai ulet kandang. Dulu mungkin kekencangan main jemur. Karena semua yang saya sebutkan ini, saya tidak berlaku main seperti itu. Gitu ya Om ya. Jadi tolong dipahami bahwa burung dewasa ketika ngikut settingan dari yang saya sudah berikan part 1 sampai 4 itu, ketika teman-teman ngikuti saya, jangan berharap pasti sama plek burungnya enak. Karena kita nggak tahu dulunya seperti apa. Gitu ya, Om Agus ya. Jadi paling tidak ikutin aja dulu seperti itu. Terutama ketika efeknya sudah kelihatan misalnya, kalau nggak nampar, kalau nggak ngukluk biasa aja, berarti mandiin aja, main mandi. Karena apa? Kita menghilangkan dulu efek yang sebelumnya. Efek yang sebelumnya Om Agus ini pelihara. Karena kan dulunya mungkin main apalah gitu, kita nggak tahu. Makanya efeknya itu sekarang gitu loh. Akhirnya apa? Mungkin dulunya sering digenjot, kita kan nggak tahu. Dan akhirnya sekarang ngetem ngukluk aja gitu kan. Lah seharusnya kalau udah kena settingan jangkrik, itu harusnya enak gitu loh. Perbedaannya, jadi gini, kalau teman-teman beli burung dewasa, perbedaannya ketika teman-teman ngikutin cara saya settingannya main jangkrik, itu pasti enak. Tapi ketika dikasih jangkrik, ketika digantang dia mau nyerang, mau nerkam, berarti itu ada efeknya. Ketika diem aja, ngukluk, kalau nggak kayak kepanasan sayapnya turun, berarti dulunya kena kroto gitu. Perbedaannya sebenarnya seperti itu. Jadi kelihatan banget lah burung yang dulunya main kroto, main ulet kandang, main jemurnya kuat, sama pola settingan yang saya kasih. Karena pola settingan yang saya kasih semua itu tidak ada saya pakai sama sekali. Jemur pun itu juga hari H. Jadi full krodong, terus ya jangkrik aja ketika di hari H main ulet Hongkong, dan akhirnya itu emosinya dapat dan enak. Tapi ketika punya burung dewasa dan akhirnya Om Agus ngikutin settingan saya, sabar dulu Om ya. Jadi harus mabung 1 kali dulu, dia akan mereset lagi dan akhirnya ngikutin settingan saya justru malah enak. Tapi efek itu juga nggak cukup 1 kali mabung ya, kadang-kadang bisa 2 kali mabung karena efek kroto, efek penjemuran yang kuat itu kan bisa cabul ke depannya. Tapi kalau ngukluk aja, sayap turun, itu kekencangan dulunya tuh bisa. Jangan salah ya, ngukluk aja itu karena kurang tenaga. Sebenarnya tidak juga, bisa juga efek karena kekencangan juga. Kalau sayapnya turun, kelihatannya seperti itu. Gitu ya. Jadi efek pemberian yang over berlebihan. Makanya ngikutin settingan saya, kalau main kroto dulunya, terus yang ngikutin settingan saya, sudah dipastikan sayapnya pasti turun. Turun gitu loh. Megar gitu loh. Pas digantang. Gitu, bisa seperti itu. Itu dominannya seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Om Agus ya, Om Agus Prasetyo ya. Jadi saya sudah ngikutin dan hasil seperti itu saya sudah jawab. Dan tolong Om Agus bersabar. Paling tidak sering mandiin aja. Mandiin tiap hari karena efeknya yang sebelumnya masih kelihatan ya. Jadi tunggu 1 kali mabung, baru ikutin settingan saya. Bisa kemungkinan perbedaannya pasti ada, gitu ya. Itulah, kita nggak tahu kalau beli efeknya, beli burung mapan, ya seperti itu. Kan saya sudah jelaskan di murai ternakan versus murai MH. Efeknya dari beli murai mapan seperti apa, gitu kan. Itu sudah saya jelaskan juga. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, ikutin terus Yoga Channel. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.